Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Suryani Effendi dengan NIM 2303506 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia. Dengan dosen pengampu mata kuliah seminar kimia, Ibu Dr. Anda Syamsiaini, MSI PhD, dan Bapak Nofri Yuhelman, MPD. Nah, untuk pendahuluan dimulai dari latar belakang. Dalam pembelajaran kimia, hasil belajar itu menjadi indikator penting karena karakteristik materi yang kompleks dan bersifat abstrak sering menimbulkan kesulitan belajar serta miskonsepsi pada siswa. Meskipun berbagai kajian telah membahas pembelajaran kimia dari aspek pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kreatif, penelitian mengenai hasil belajar dalam pembelajaran kimia masih belum terpetakan secara sistematis berdasarkan jenis penelitian, materi, subjek, dan teknik analisis data yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memetakan tren penelitian hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tren penelitian terkait hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2025. Yang kedua, jenis penelitian apa yang paling banyak digunakan dalam studi hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Yang ketiga, siapa saja subjek penelitian yang umum diteliti dalam studi hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Yang keempat, materi kimia apa yang paling sering menjadi fokus penelitian. Yang kelima, teknik analisis data apa yang paling banyak digunakan dalam penelitian hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia. Adapun tujuan penelitiannya yaitu, yang pertama, memetakan tren penelitian terkait hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis penelitian yang paling umum digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi subjek penelitian yang umum digunakan. Yang keempat, menentukan materi kimia yang paling sering menjadi fokus penelitian. Yang kelima, mengidentifikasi teknik analisis data yang banyak digunakan dalam penelitian hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan gambaran mengenai tren penelitian hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2025. Yang kedua, mengidentifikasi jenis penelitian, subjek, materi kimia, dan teknik analisis data yang umum digunakan. Yang ketiga, menjadi dasar bagi guru dalam mengevaluasi efektivitas metode, media, dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Yang keempat, membantu guru, peneliti, dan akademisi memilih pendekatan pembelajaran yang lebih tepat dan menentukan arah penelitian selanjutnya. Adapun tinjauan pustakanya dimulai dari hasil belajar. Hasil belajar adalah capaian yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Hasil ini juga mencerminkan bagaimana usaha siswa selama belajar. Semakin baik usaha yang dilakukan, biasanya semakin baik pula pencapaian yang diraih. Karena itu, hasil belajar sering digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran telah berhasil. Selanjutnya, literatur review. Literatur review itu adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian. Metode ini menempati posisi tertinggi dalam hierarki bukti, sehingga menunjukkan bahwa literatur review memiliki peran penting sebagai pendekatan untuk menelaah, memverifikasi, atau memecahkan suatu permasalahan. Dengan kata lain, literatur review merupakan proses ilmiah yang menghasilkan sebuah laporan yang bertujuan untuk mendukung penelitian atau memfokuskan kajian pada topik tertentu. Untuk penelitian yang relevan, telah dianalisis sebanyak 19 artikel berdasarkan tahun penerbitan, materi kimia yang dikaji, jenis penelitian, subjek penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.
Adapun untuk artikel yang pertama yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Media World terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi laju reaksi, dengan penulis Lumban Tobing dan kawan-kawan, yang diterbitkan tahun 2025. Materi kimia yang dikaji adalah laju reaksi, jenis penelitiannya eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis data yang digunakan adalah uji T. Artikel yang kedua, yang berjudul Effectiveness of the Nearpod Platform Within the Discovery Learning Model to Enhance Students' Learning Motivation and Learning Outcome on Reaction Rate Topic, dengan penulis Anandita dan kawan-kawan, yang diterbitkan tahun 2025. Materi kimia yang digunakan adalah laju reaksi, jenis penelitian eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis data yang digunakan adalah N-GAIN dan uji T. Untuk artikel yang ketiga, yang berjudul Efektivitas penggunaan live worksheet pada model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sendana, dengan penulis Pardan dan kawan-kawan tahun 2023. Materi kimia yang digunakan asam basa, jenis penelitiannya eksperimen, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11, dan teknik analis datanya adalah uji Wilcoxon atau uji Z. Artikel yang keempat yang berjudul Analysis Student Motivation and Learning Outcome by Applying Problem-Based Learning and Discovery Learning Models, dengan penulisnya adalah Panggabean dan kawan-kawan tahun 2023. Materi kimia yang digunakan adalah kesetimbangan kimia, jenis penelitiannya adalah eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis data yang digunakan adalah uji T. Untuk artikel yang kelima yang berjudul Optimization of Achievement in Chemistry Learning Outcome by Implementing Discovery Learning Based Strategy, dengan penulis Muntari dan kawan-kawan tahun 2021. Materi kimia stoikiometri, jenis penelitian eksperimen, subjek penelitiannya tidak disebutkan siswa kelas 10, 11, ataupun 12, hanya menyebutkan siswa SMA, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji T. Untuk artikel yang keenam yang berjudul The Effect of the Discovery Learning Model Assisted E-Module Creativity and Improving Student Learning Outcome, dengan penulis Malau dan Nainggolan tahun 2024. Materi kimianya laju reaksi, jenis penelitiannya adalah eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis data adalah uji normalitas, uji homogenitas, baru setelah itu menggunakan uji T. Untuk artikel yang ketujuh, yang berjudul Implementation of Discovery Learning Using Interactive Flipbook Media in Chemistry to Improve Motivation and Learning Outcome in Senior High School, yang penulisnya adalah Umah dan kawan-kawan tahun 2025. Materi kimianya asam basa, jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas, dan subjek penelitian adalah siswa kelas 11, teknik analisis data adalah N-GAIN. Artikel yang ke-8 berjudul Implementation of Discovery Learning to Improve Student Activities and Learning Outcome in Basic Law of Chemistry, dengan penulis adalah Fitria dan kawan-kawan tahun 2023. Materi kimianya adalah Hukum Dasar Kimia, jenis penelitiannya adalah PTK atau penelitian tindakan kelas, subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis datanya adalah N-GAIN. Untuk artikel yang ke-9 yang berjudul The Effect of Essay Test and Learning Method on Student Chemistry Learning Outcome, dengan penulis Risnita dan Bashori tahun 2020. Materi kimianya itu tidak disebutkan. Untuk jenis penelitiannya adalah eksperimen, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis datanya adalah ANCOVA dengan two-case test. Artikel yang ke-10 berjudul Application of Online Pedagogy to Enhance Undergraduates Learning Outcome in Chemistry, dengan penulisnya Okafor tahun 2022. Materi kimia yang digunakan adalah hukum gas,
Jenis penelitiannya adalah eksperimen, subjek Untuk penelitiannya itu artikel yang adalah ke-11 yaitu mahasiswa, penggunaan model pembelajaran teknik kooperatif. analisis Tim datanya itu penyiksau berbantuan menggunakan media MEAN, dan Socrative analisis untuk variansi meningkatkan hasil ANOVA belajar dan kimia kelas t-test. 10 SMA. Dengan penulis adalah Budiartini dan kawan-kawan tahun 2024. Materi kimianya itu tidak disebutkan. Dengan jenis penelitian eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas 10 dan teknik analisis datanya adalah endgain, uji normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis. Untuk artikel yang ke-12, yang berjudul Pengembangan e-modul kimia interaktif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui representasi kimia pada materi reaksi reduksi dan oksidasi. Dengan penulis adalah Erlangga dan Dwi Ningsih tahun 2024. Materi kimia yang digunakan adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Jenis penelitiannya adalah R&D atau pengembangan. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 12 dan teknik analisis datanya menggunakan uji praktikalitas, validitas, dan efektivitas. Artikel yang ke-13, yaitu yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning dengan Media Photon untuk meningkatkan hasil belajar kimia. Dengan penulis adalah Dewi dan kawan-kawan tahun 2024. Materi kimianya itu adalah laju reaksi, jenis penelitiannya adalah eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis data yang digunakan adalah endgain. Artikel yang ke-14 yang berjudul PHET Interactive Simulation berbasis inquiry terbimbing untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kimia pada materi asam basa. Dengan penulisnya adalah Warsika tahun 2023. Materi kimianya adalah asam basa dengan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas 11 dan analisis datanya menggunakan persentase statistika deskriptif. Selanjutnya, untuk artikel yang ke-15 berjudul Pengembangan e-modul berbasis representasi kimia pada materi keseimbangan ion dalam larutan garam untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penulisnya adalah Sabrina dan kawan-kawan tahun 2023 dengan materi kimianya keseimbangan ion dalam larutan garam. Jenis penelitiannya adalah R&D, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11, dan teknik analisis datanya adalah menggunakan uji normalitas, validitas, dan endgain. Untuk artikel yang ke-16 berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Praktikum untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Kimia Hijau. Dengan penulis adalah Setia Ningsih dan kawan-kawan tahun 2023. Materi kimianya adalah kimia hijau. Jenis penelitiannya adalah eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 dan teknik analisis datanya adalah pendekatan kuantitatif. Untuk artikel yang ke-17 yang berjudul Pembelajaran Kooperatif dengan Metode STAT untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi kimia, konfigurasi elektron, dan sistem periodik. Penulisnya adalah Erni, tahun 2023. Materi kimianya ini sepertinya ada kesalahan penulisan. Materi kimianya adalah konfigurasi elektron dan sistem periodik. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, subjek penelitian adalah siswa kelas 10, dan teknik analisis datanya adalah uji T. Selanjutnya, untuk artikel yang ke-18, yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbantuan Modul terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Ikatan Kimia. Dengan penulis adalah Halim dan Wahyuni tahun 2023. Materi kimianya adalah Ikatan Kimia. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 dan teknik analisis datanya menggunakan uji T. Artikel yang terakhir atau artikel yang ke-19 yang berjudul Efektivitas Bahan Ajar Kurikulum Merdeka pada Materi Ikatan Kimia Fase E terhadap hasil belajar siswa. Dengan penulis adalah Luti dan kawan-kawan tahun 2024. Dengan materi kimia adalah Ikatan Kimia dan jenis penelitian adalah eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10. Teknik analisis datanya adalah uji T.
Nah, selanjutnya, untuk metode penelitian, di sini menggunakan artikel ilmiah yang relevan dengan topik hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia, di mana pencarian artikel ini melalui semantik Scholar dan Eric dengan menggunakan kata kunci learning outcome, chemistry learning, hasil belajar dan materi kimia. Nah, selanjutnya artikel yang ditemukan di sini diseleksi berdasarkan kesesuaian topik dan kualitas dari publikasinya. Hanya artikel dari jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 4 dan Q1 sampai Q3 yang dimasukkan dalam analisis. Nah, seleksi ini dilakukan untuk memastikan kredibilitas, akurasi, dan relevansi informasi. Seluruh artikel yang dipilih merupakan penelitian yang berhubungan langsung dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini yang akan dibahas yang pertama adalah tahun publikasi artikel. Terlihat bahwa pada tahun 2020, 2021, 2022 hanya terdapat satu artikel mengenai hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Hal ini karena pada rentang tersebut dari tahun 2020 dan 2022 hanya sedikit melakukan penelitian karena masa pandemi. Selanjutnya untuk tahun 2023 itu mulai meningkat lagi menjadi 7 artikel, 2024 6 artikel, dan tahun 2025 itu adalah 3 artikel. Nah, hal ini berarti bahwa hasil belajar dalam pembelajaran kimia ini masih menjadi fokus penelitian dan konsisten untuk diteliti. Nah, yang kedua yaitu jenis penelitian. Terlihat dari grafik itu ada 4 jenis penelitian dari artikel yang telah dianalisis. Ada eksperimen, R&D, kuantitatif, dan penelitian tindakan kelas. Yang paling banyak digunakan adalah jenis penelitian eksperimen. Karena jenis penelitian ini itu mampu menunjukkan hubungan sebab akibat secara jelas dan hasilnya kuat serta dapat dipertanggungjawabkan melalui analisis statistik. Jadi penelitian eksperimen ini memberikan perlakuan tertentu sehingga peran suatu model atau metode pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar kimia dapat diukur secara objektif. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu subjek penelitian. Dari grafik terlihat ada siswa kelas 10, siswa kelas 11, siswa kelas 12, ada mahasiswa, ada juga yang tidak disebutkan yaitu hanya menyebutkan siswa SMA. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa yang paling banyak menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 11, dikarenakan pembelajaran kimia di kelas 11 ini itu materinya lebih kompleks. Nah, selanjutnya untuk materi kimia, yang keempat. Terlihat bahwa dari grafik ini berbagai macam materi kimia digunakan, ada ikatan kimia, konfigurasi elektron, kimia hijau, dan sebagainya. Namun yang paling banyak digunakan adalah materi laju reaksi. Materi laju reaksi ini itu merupakan materi yang cukup menantang bagi siswa, sehingga banyak diteliti untuk melihat hasil belajar siswa pada materi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis datanya di sini terlihat bahwa yang paling banyak digunakan itu adalah UJT. Nah, UJT ini banyak digunakan oleh peneliti itu untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana hipotesis tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penelitian selanjutnya dan memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dikaji. Jadi, melalui uji T ini, peneliti dapat memastikan apakah hipotesis awal tersebut terbukti atau tidak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tuh berfokus pada analisis artikel, yaitu tentang hasil belajar pada pembelajaran kimia yang diterbitkan dalam rentang tahun dari 2020 sampai 2025. Jadi sebanyak 19 artikel yang direview tadi itu menunjukkan bahwa jenis penelitian yang paling banyak digunakan adalah penelitian eksperimen karena dianggap lebih tepat untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar, bisa suatu metode pembelajaran atau yang lainnya, ataupun media pembelajaran. Nah, subjek penelitian paling banyak melibatkan siswa kelas 11, sejalan dengan materi kimia di kelas 11 yang lebih kompleks. Materi yang paling sering dikaji adalah laju reaksi,
karena materi ini sering menimbulkan kesulitan bagi siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajar. Nah, teknik analisis data yang paling banyak digunakan itu adalah uji T sebagai alat untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya mengeksplorasi materi lain yang masih jarang diteliti serta menggunakan variasi teknik analisis data agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap. Nah, berikut ditampilkan daftar pustaka dari artikel yang telah direview, yaitu sebanyak 19 artikel yang terindeks Sintas 1-4 dan Q1-Q3. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.